Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 1 Mei, judulnya Bernubuat Lagi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Amin. Umat sisa lahir di dunia baru, tepatnya di mana mereka yang mencari kebebasan beragama telah melarikan diri selama abad ke-17 dan ke-18. Mengingat adanya kendala keagamaan dan politik yang sudah berlangsung lama di tempat lain, bila lahirnya gerakan yang secepat atau sekuat itu terjadi di tempat yang lain, sangatlah diragukan, selain dari bahwa itu terjadi di tanah baru yang menjadi Amerika Serikat. Wahyu 10 ayat 1-11 menggambarkan lahirnya pergerakan tersebut. Kita bisa lihat di perikop ini beberapa unsur yang telah kita pelajari, seperti bangsa-bangsa, bumi, dan laut. Perhatikan bahwa kita perlu menerapkan kehati-hatian yang tepat di sini. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring, seperti yang dilakukan oleh 3 malaikat di Wahyu 14 dan malaikat di Wahyu 18. Ini adalah momen yang mendesak dalam sejarah ketika pekerjaan umat yang sisa ditujukan kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Malaikat itu memegang sebuah buku kecil. Kemungkinan besar itu adalah kitab Daniel, seperti yang terdapat dalam Daniel 12 ayat 4. Kitab Daniel ini terbuka untuk pertama kalinya setelah berbagai generasi. Malaikat itu satu kakinya berada di laut dan kaki yang lain di bumi. Ini mengacu bahwa pekabaran tersebut mencakup seluruh dunia, baik dunia lama maupun dunia baru. Ini juga merujuk pada bahwa pekabaran ini adalah untuk semua bangsa, baik mereka yang tinggal di bumi dan mereka yang tinggal di laut kekafiran. Dunia pada akhirnya akan diterangi dengan kemuliaan Allah, dan pekabaran terakhir dari Wahyu 14 dibawa kepada semua orang. Sama dengan Israel, tugas bagi kita sebagai gereja adalah untuk memberitakan Injil di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Tuhan sedang mendorong sejarah manusia menuju kesimpulan besarnya, yaitu akhir dari kerajaan manusia dan pelantikan permanen dari Kristus. Dalam Daniel 2 ayat 34, 35, ayat 44 dan 45, Alkitab membuatnya sangat jelas, tanpa ambiguitas apapun, bahwa semua kerajaan duniawi akan dimusnahkan tanpa jejak dan warisan buruk mereka yang tertinggal, dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal, di mana dosa, penderitaan, penyakit, kejahatan, dan kematian tidak akan pernah muncul lagi. Lihatlah betapa akuratnya nubuatan-nubuatan dari Daniel pasal 2 dan pasal 7 yang menubuatkan kebangkitan dan kejatuhan semua kerajaan duniawi ini. Keakuratan luar biasa dari kitab Daniel yang ditulis di zaman yang sangat jauh sebelumnya seharusnya sangat membantu kita mempercayai Tuhan pada janji kerajaan yang paling akhir dan kekal.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.